Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Habib. Selamat siang Pak Husen. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah kabarnya baik, tapi ini karena mau ada PKKS Pak, ini sebenarnya sibuk nih Pak, tapi enggak apa-apa. Nah, PKKS kan ya apa namanya Yang kepala sekolah, gampang. Tinggal ngisi apa namanya disupervisi, tingkahnya sesuaikan, dah itu aja selesai, aman loh Pak. Iya Pak. Gimana Pak Habib yang membuat Pak Habib ingin kita berbincang-bincang? Apakah ada hal-hal yang mengganggu Pak Habib? Iya Pak, ini gitu Pak. ada Pak. Ini adalah saya mau coba berdiferensiasi di kelas, pembelajaran diferensiasi. Ternyata setelah saya praktekkan malah kurang maksimal Pak. Itu saya mau ngobrol bersama Pak Husen, pengen mendapatkan hasil yang bermanfaat buat saya Pak, gitu Pak. Oh ya, berarti Pak Habib galau tentang diferensiasi ya. Iya. Jadi apa namanya, obrolan kita ini nanti berarti tujuannya tentang diferensiasi ya Pak Habib? Iya Pak. Mempraktekkan diferensiasi di kelas itu seperti apa gitu Pak. Iya. Biar sukses gitu. Ya, berarti tujuan dari pembicaraan kita, tujuan dari obrolan kita nanti supaya Pak Habib tercerahkan gitu ya Pak tentang Pak. Pak Habib, saya mau tanya ini. Pak. Dari pengetahuan awal Pak Habib, menurut Pak Habib diferensiasi itu apa sih? Berdiferensiasi itu menurut saya itu guru itu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakter anak masing-masing gitu Pak. Yang sudah saya tahu itu nanti sebelum pembelajaran kita melakukan tes pra pembelajaran Pak. Jadi mengetahui gaya belajarnya masing-masing siswa, nanti saya kelompokkan gitu Pak. Itu pengetahuan awal saya. Ya. Seperti itu ya Pak, kurang lebih pengelompokan ya Pak. Mungkin ya, Pak. Ada hal lain lagi tentang diferensiasi menurut Pak Habib? Iya Pak. Yang lain lagi menurut saya itu berdiferensiasi itu ketika pelajaran itu di dalam kelompok-kelompok yang sudah disesuaikan dengan gaya belajarnya itu kegiatannya berbeda-beda Pak. Tuh. Satu lagi Pak, di akhir iya Mas, setengah jam lagi. Jadi di akhir pembelajaran nanti ketika mengerjakan tugas itu mempunyai hasil yang bermacam-macam gitu Pak. Ada yang misalkan ada yang sukanya menggambar, yang sukanya menulis ya hasilnya bentuk tulisan boleh. Yang sukanya dalam hal membuat video nanti hasilnya juga bisa menggunakan video seperti itu Pak. Itu yang saya tahu. Oh iya. Ya. Pak Habib tahu nggak apa namanya itu diferensiasi itu ada 3 kalau nggak salah. Bisa ada 3 macam. Bisa dijelaskan Pak Habib? Ada 3 macam, yaitu ada diferensiasi yang pertama konten Pak. Kontennya yaitu materinya itu. Lalu yang kedua ada diferensiasi proses di dalam pelaksanaannya. Yang satu lagi yang ketiga itu diferensiasi produk gitu Pak. Jadi ada 3. Yang saya tahu itu Pak. Seperti yang disebutkan Pak Habib tadi ya. Produk misalnya tadi apa? Sukanya menggambar, bisa produknya menggambar, gitu ya Pak ya. Ada suka menggambar ya.
nanti hasil akhirnya boleh dalam bentuk gambaran. Yang sukanya nulis bisa boleh hasil misalkan saja tentang IPA magnet gitu Pak. Yang sukanya gambar ya boleh gambar magnet lalu disertai tulisan-tulisan itu boleh. Atau yang sukanya tentang nulis ya berarti rangkuman dari yang sudah dilakukan pada pembelajaran, rangkumannya boleh ditulis, boleh. Atau yang sukanya membuat video itu anak-anak mungkin boleh membuat video, misalkan belum bawa HP ya di rumah mengerjakannya boleh gitu Pak. Iya, betul. Kemudian Pak Habib, kalau suatu pembelajaran yang sudah berdiferensiasi itu cirinya seperti apa Pak? Cirinya menurut saya Pak, jadi sudah memberikan kegiatan itu sesuai dengan minatnya anak atau bakatnya anak, sesuai gaya belajarnya seperti itu Pak. Jadi misalkan kontennya yang ada 3 Pak biasanya Pak, ada 3 macam gaya belajar, auditori, ada visual, ada kinestetik. Auditori itu dalam hal mendengarkan Pak. Jadi murid tuh kadang ada yang bisa langsung paham apabila mendengarkan. Nah, itu termasuk yang auditori Pak. Jadi guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang diisi dengan suara-suara begitu Pak. Lalu kalau yang visual itu anak-anak paham ketika sudah melihat gambar, bisa video, bisa gambar poster-poster seperti itu. Jadi gurunya harus bisa menyeteng pembelajarannya ada gambar-gambarnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Jadi yang termasuk diferensiasi itu gitu. Jadi yang kinestetik anak-anak diberikan pembelajaran sesuai dengan dibarengi dengan kegiatan bergerak Pak gitu. Jadi misalkan jalan-jalan, keliling-keliling kelas, bisa untuk yang kinestetik dia suruh keluar kelas, di luar kelasnya sudah disiapkan materi gitu sambil jalan-jalan. Itu Pak. Betul. Pak Habib, ini makin seru nih obrolan kita ini. Kayaknya tambah menarik. Kalau kira-kira seorang pengajar pendidik itu yang sudah berdiferensiasi dalam pembelajaran itu indikatornya seperti apa Pak? Indikatornya kalau indikator ya Pak. Jadi misalkan di dalam kelas itu sudah tidak ada ceramah gitu Pak. Jadi di kelas gurunya itu sudah tidak menjelaskan lagi. Jadi materinya sudah dikemas Pak, dikemas sedemikian rupa sesuai dengan gaya belajar anak-anak yang sudah kita dapatkan di awal pembelajaran itu. Jadi indikator yang utama itu. Yang kedua, jadi guru yang sudah melakukan diferensiasi itu kegiatannya pasti menyenangkan Pak. Pasti anak-anaknya akan suka karena pembelajarannya sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau anak-anak belum diberikan yang berdiferensiasi, ketika pembelajaran pasti akan ngantuk atau sibuk sendiri. Tapi kalau sudah berdiferensiasi, anak-anak pasti menyenangkan gitu Pak. Jadi lebih semangat lagi gitu. Itu Pak indikatornya. Lalu bisa lagi Pak ini Pak. Jadi pembelajaran tidak harus di dalam kelas Pak. Biasanya kalau ada guru kok sudah mengajak anak keluar kelas pasti sudah melakukan diferensiasi. Itu Pak. Itu indikator yang lain Pak. Iya. Wah ini tampaknya Pak Habib sudah mulai sedikit mengalami pencerahan ya Pak. Iya. Sudah mulai pencerahan, sudah banyak tentang diferensiasi ini
Ya. Nah, kira-kira dari obrolan kita tadi ini apa saja Pak yang Pak Habib dapat dari obrolan kita ini, pencerahannya? Oke. Tadi setelah ngobrol ini Pak, saya jadi mengingat-ingat Pak, apa saja tentang diferensiasi. Oh ternyata diferensiasi itu sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas harus memetakan dulu murid itu Pak. Dipetakan sesuai dengan gaya belajarnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyetting bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau yang auditori berarti tentang ada suara-suara itu misalkan rekaman atau video. Lalu yang visual bisa bentuk gambar, bisa juga ya video juga bisa. Lalu yang kinestetik itu bisa dalam permainan, misalkan jalan-jalan di keliling kelas atau malah lebih bagus lagi diajak keluar kelas, materinya ditaruh di sekitar depan-depan kelas lah atau di halaman sekolahan gitu Pak. Lalu ternyata diferensiasi itu ada 3 macam Pak. Ini tadi ada konten, ada proses, ada produk. Yang produk ini setelah melakukan obrolan ini Pak, jadi ingat lagi Pak. Jadi produk itu ternyata kalau anaknya suka menggambar berarti boleh hasil pekerjaannya dalam bentuk gambar-gambar atau bisa dibuat komik atau buat gambar dikasih tulisan materinya boleh. Yang sukanya membuat video juga boleh dalam bentuk video. Lalu yang misalkan sukanya rekaman saja, Pak aku nggak suka nulis, sukanya ngomong, boleh direkam gitu Pak. Itu diferensiasi yang sudah saya dapatkan dari bulan ini Pak. Siap. Ini mantap ini. Ini semakin paham nih Pak. Masih paham ini. Ingat-ingat yang pencerahannya sudah tahu, sudah lupa jadi ingat kembali gitu Pak. Ya, mantap. Nah, ini rencana aksi, Pak. Kira-kira kapan ini Pak Habib akan berdiferensiasi dalam pembelajaran ini? Iya Pak. Ini rencananya itu awal tahun ajaran semester 2 Pak. Tahun ini. Jadi semester 1 ini kan sudah selesai, sudah kalau tempat saya belum melakukan penilaian akhir semester atau SAS. Belum. Insya Allah nanti tanggal 1. Nah, ini berarti kan sudah menandakan akhir tahun. Akhir semester 1. Dan nanti saya akan merencanakan di awal semester 2, Pak. Gitu. Oh iya iya. Semester 2 nanti ya, Pak ya? Ya, semester 2. Semester 2. Nah, adakah orang yang akan dilibatkan? Ya. Orang yang dilibatkan dalam rencana aksi Pak Habib itu, Pak? Ya, Pak. Jadi teman yang dilibatkan ada Pak banyak, terutama guru-guru yang di sini. Ini saya sering sekali berkolaborasi, Pak. Sering maksudnya bertanya bagaimana cara menyajikan materi tertentu ke dalam sesuai dengan gaya belajarnya, Pak. Saya kadang merasa kesulitan, saya tanya. Ada juga ini ada guru yang Pak, sudah paham sekali tentang diferensiasi. Nanti saya bisa lebih banyak lagi bertanya tentang diferensiasi itu. Lalu bisa memunculkan ide-idenya, tanya-tanya idenya dari teman saya itu, Pak. Itu di kelas 4, Pak. Tuh. Ya, ya. Berarti nanti teman-teman sejawat akan dilibatkan ya, Pak ya? Ya. Tuh. Ada lain lagi, Pak? Ada orang lain lagi, Kak? Orang lain lagi, oh iya. Saya juga pasti kepala sekolah, saya Pak, saya libatkan, Pak. Kepala sekolah, selain rekan sejawat juga kepala sekolah. Nah, Pak Kepala ini juga pastinya juga sudah tahu bagaimana diferensiasi itu. Nanti pasti saya akan bertanya pada Pak Kepala Sekolah itu, Pak. Oh ya. Ya. Baik. Terakhir Pak Habib. Terakhir ini tentang tanggung jawab ini kapan ini Pak Habib mulai start ini? Ya.
gitu? Ini insya Allah awal Januari, karena semester 2 dimulai Januari. Oh iya, benar. Nanti sekitar, kalau tidak salah, tanggal 3 nanti saya lihat lagi di Kaldik, Pak, kalender pendidikan. Nanti sepertinya 3 atau mundur seminggu lagi ya, itu nanti sesuai tanggal itu, Pak. Oh iya. Saya mulai dari situ. Gitu. Kurang lebih waktunya sampai kapan itu Pak? Target rencananya itu waktunya? Kalau diferensiasi ini pastinya setiap hari, Pak. Tidak ada rencana hanya seminggu, enggak. Jadi ini setiap hari, setiap kegiatan pembelajaran sampai akhir akhir tahun ajaran, Pak. Oh iya. Jadi nanti tahun ajaran mulai dari awal lagi gitu, Pak. Karena tiap hari kita tiap hari harus diferensiasi ya Pak Habib ya. Betul, Pak. Iya iya. Baik. Yeah. Makanya asik sekali obrolan siang kita ini Pak. Ini semoga obrolan kita ini banyak manfaatnya. Amin, buat Pak Habib dan buat saya juga. Sama-sama. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi Pak Habib, karena ada hal lain yang harus saya kerjakan. Ya Pak ya. Pak. Nah ini mungkin sementara itu cukup sekian dulu Pak Habib ya. Demikian Pak Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Habib. Siang Pak Husen.